Yang terhormat penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan 2024. Perkenalkan, saya Era Jamila Feriani. Saya mengajar di SD Negeri Jatiroke, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2024 batch 2 Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hari ini Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 6 dengan materi mengaji surat Al-A'la. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini? Ibu sebelumnya mau mengabsen dulu. Hari ini apakah ada yang tidak masuk sekolah? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Terlihat bangkunya juga semua terisi. Nah, sebelum Ibu mulai kepada pembelajaran PAI, terlebih dahulu untuk kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Untuk ketua kelasnya, Putri, silakan maju ke depan. Mari kawan-kawan, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Putri, silakan untuk duduk kembali. Nah, sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan untuk mengenang para pahlawan kita. Yuk, untuk itu semuanya berdiri. Siap ya? Terima kasih guys ya. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih karena kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sebelum menginjak kepada pembelajaran
pembelajaran selanjutnya. Kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Untuk lebih bersemangat lagi, yuk kita sama-sama bertepuk tangan. Untuk memastikan kalian sudah siap belajar. Coba Ibu, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Dan siap belajar? Siap. Kalau sudah siap, silakan kalian keluarkan buku catatannya dan alat tulisnya. Silakan dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, kemarin Ibu sudah membahas tentang pembelajaran Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu adalah nama 4 sahabat Rasulullah. Nah, kita akan membahas tentang mengaji surat Al-A'la. Ada yang pernah mendengar surat Al-A'la? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Nanti kita bareng-bareng untuk menghafal dan membaca surat Al-A'la. Nah, tujuan pembelajaran di sini tentang surat Al-A'la, kalian itu diharapkan mampu menjelaskan pokok-pokok dari surat Al-A'la dengan baik dan benar. Di sini pemahamannya bermakna kalian mampu memahami makna yang terkandung dalam surat Al-A'la dengan benar sehingga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Arti daripada surat Al-A'la ini apa? Coba dibaca bersama-sama. Artinya apa? Memahami. Nama surat ini diambil dari ayat yang keberapa? Yang menyebutkan perintah untuk mensucikan dan mengagungkan nama Allah yang Maha Tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi selain Allah. Allah tidak ada yang menandingi. Walaupun ada gunung tinggi, bangunan yang tinggi, tetap yang maha tinggi itu adalah Allah. Paham? Paham. Mengerti? Mengerti. Kemudian dilanjut. Surat Al-A'la dalam Al-Quran merupakan surat yang keberapa? 87. Yang terdiri dari berapa ayat? Surat ini termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa dinamakan surat Makkiyah? Ada yang tahu? Karena diturunkannya di mana? Di Makkah. Ada yang sudah pernah ke Makkah? Belum. Mau ke Makkah? Kepada Rasulullah dari setelah surat At-Takwir. Lanjut. Nah, kita bersama-sama membacakan surat Al-A'la. Semuanya boleh lihat ke depan. Nih, ikuti Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
dalam ayat 1 dan 5. Perhatikan. Karena di sini nanti kalian akan ada tugas kelompok ya untuk menerangkan tentang kandungan dari masing-masing ayat. Oke, siap? Siap. Perhatikan ke depan. Dari ayat 1 sampai 5 ini menerangkan tentang penegasan tentang keagungan Allah. Allah itu memerintahkan Rasulullah SAW untuk mensucikan dan mengagungkan nama Allah. Nama Allah. Rasul juga diperintah oleh Allah, apalagi kita sebagai manusia. Sebagai manusia ciptaan Allah harus selalu mengagungkan Allah. Contohnya apa? Ayo bertasbih. Wiridan. Suka bertasbih? Suka. Mana bunyinya? Subhanallah. Namanya berzikir. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu adalah kalimat-kalimat untuk mengagungkan Allah. Kita sebagai manusia belum dijamin untuk masuk surga. Tetapi Rasulullah yang dijamin untuk masuk surga juga selalu dan diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan Allah. Kemudian Allah adalah pencipta dan penyempurna segala sesuatu. Ya, Allah itu maha sempurna. Yang menciptakan kita semua. Kita diciptakan oleh siapa? Allah. Punya apa? Dari ujung rambut sampai ujung kepala. Nikmat enggak? Nikmat. Punya tangan nikmat enggak? Nikmat. Tangannya 2 nikmat enggak? Nikmat. Kalau tangannya 3 nikmat enggak? Enggak. Yang sini jalan nanti yang tangan satunya kemana? Muter kali. Nikmat enggak? Enggak. Makanya oleh Allah dikasih tangan 2. Kita punya mata 2 nikmat enggak? Nikmat. Kalau matanya 1 gimana? Tukang kacamata enggak akan ngaku. Ya. Matanya 1 ini kayak siapa? Kayak siapa? Dan? Takut enggak? Ini kenikmatan dari Allah. Jadi Allah itu maha penyempurna. Kemudian dia yang menentukan takdir setiap makhluk dan memberi petunjuk. Jadi kita hidup di dunia ini semuanya takdir dari Allah. Takdir dari Allah. Wanita bisa cantik, takdir dari Allah. Laki-laki bisa ganteng, takdir dari Allah. Ada takdir dari Allah. Paham? Kemudian di sini ayat yang ke-6 dan ke-7 juga Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi kita hidup ini sudah diatur, sudah ada undang-undangnya yaitu Al-Quran. Tahu Al-Quran? Tahu. Suka baca? Suka. Benar. Suka buka? Suka. Suka dibuka nggak Qurannya? Suka. Dibuka kan kalau nggak ngaji? Benar. Dibuka doang? Apa dibaca? Kemudian Allah menerangkan hati Rasulullah bahwa Al-Quran akan dijaga dalam ingatan beliau. Jadi Al-Quran ini wahyu langsung dari Allah dan dicetak oleh manusia. Jadi Al-Quran itu tidak bisa dirubah, ya. Maknanya, tulisannya itu semua dari Allah. Yang menulisnya manusia, yang mencetaknya manusia. Tetapi yang menurunkannya langsung Allah. Allah, kemudian ke malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah tidak akan melupakannya kecuali jika Allah menghendaki sesuatu untuk dihapuskan atau dibuang. Jadi Al-Quran ini pedoman manusia.
Ya, pedoman manusia yang harus jadi petunjuk untuk manusia. Kemudian lanjut. Ayat ke-8 sampai ayat ke-13 ini menjelaskan tentang seruan kepada keberuntungan dan kebinasaan. Allah memberikan petunjuk kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan. Kemudian orang yang bertakwa akan mengambil peringatan, sedangkan orang yang celaka akan menjauh. Golongan yang celaka ini akan masuk api neraka yang dahsyat dan tidak akan mati atau hidup dengan baik di dalamnya. Kemudian ayat 14 dan ayat 17 ini menerangkan tentang kejayaan diri yang membersihkan diri. Coba bacakan yang pertama, apa membersihkan dirinya? Kejayaan diri yang membersihkan. Yang kedua apa? Orang yang melihat Allah dan mendirikan. Yang ketiga apa? Namun manusia sering lebih manusia itu sering apa? Sering mendahulukan urusan dunia. Benar enggak? Benar enggak? Kalau kalian lagi asik main HP, tiba-tiba adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah waktunya sholat. Kemudian ayat ke-18 dan ke-19 ini menegaskan kebenaran wahyu. Surat ini mengakhiri dengan menyatakan bahwa pesan yang disampaikan dalam surat Al-A'la ini terkandung dalam kitab terdahulu, termasuk kitab Nabi Ibrahim dan Musa. Ada yang tahu kitab yang dianut Nabi Ibrahim dan Musa apa? Injil apa? Zabur dan Taurat. Nah, sampai sini dulu sebelum ibu ke kesimpulan, ada yang mau bertanya kah? Apa sudah paham? Saya Bu. Berdiri adik. Hari mau apa? Tanya. Apakah kehidupan di dunia dan akhirat itu sama? Bagus pertanyaan adik. Teman kalian ada yang bertanya. Kata adik, apakah kehidupan di dunia dan akhirat itu sama? Ada yang bisa jawab? Kira-kira sama enggak kehidupan di dunia dan akhirat itu? Ayo, kira-kira sama enggak? Bedanya apa? Bedanya apa? Ayo. Di dunia ada apa di dunia? Ada HP. Ada apa lagi di dunia? Hah? Ada TV. Ada apa? Ada cewek. Ada apa di dunia? Ada bakso. Ada apa lagi? Banyak sekali. Senang gak hidup di dunia? Senang. Kalau hidup di akhirat gimana? Kata Adit, apakah beda kehidupan di akhirat? Kalau di akhirat gimana kehidupan di akhirat? Ada yang tahu? Oke, kita akan jawab pertanyaan dari Adit. Apakah sama kehidupan di dunia di akhirat? Nanti tadi sama teman-teman sudah dijawab, itu berbeda. Kalau di dunia segala macam ada bisa. Di akhirat lebih ada lagi, lebih senang lagi, lebih bahagia lagi. Jika kehidupan di akhiratnya masuk surga, ya adik ya. Ya, kalau kita masuk surga, berarti kehidupannya lebih bahagia dari dunia. Karena kehidupan di akhirat itu adalah hasil dari kehidupan di dunia. Kalau di dunianya baik, berarti masuk surga. Kalau di dunianya jelek, berarti masuk neraka. Mau surga mau neraka? Surga. Oke Adit? Paham? Yang lainnya mengerti? Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Oh,
silakan Bu Nada. Kenapa kita harus seimbang antara dunia dan akhirat? Bagus pertanyaannya, tepuk tangan dong. Aulina bertanya, katanya apakah harus seimbang kehidupan dunia dan akhirat? Coba ada yang bisa jawab nggak? Harus seimbang, harus sama apa enggak? Jawabannya harus seimbang. Harus seimbang, harus sama. Ya, kita orang tua kita mencari nafkah, mencari uang untuk apa? Untuk bekal nanti di akhir. Contohnya, kalau kita sholat, perempuan harus pakai apa? Mukena itu dapat dari mana? Beli. Dapat dari mana? Beli. Uangnya dari mana? Dapat dari orang tua. Uangnya dari mana? Hasil bekerja. Tuh, harus seimbang. Tadi yang dikatakan ibu, kalau kita lagi masing-masing main HP, kemudian kita mendengar bunyi adzan, jadi harus segera melaksanakan sholat. Ya, paham? Oke, nanti ibu akan membagikan ini kegiatan. Silakan kalian untuk mempresentasikan nanti ke depan masing-masing ya kandungan pokok dari masing-masing ayat tersebut. Silakan. Cuma yang menulis, kemudian nanti ada depan yang akan ya. Ya, dilanjutkan dulu. Silakan. Ya, biar semuanya bisa mengerjakan. Silakan. Silakan dikerjakan. Ada 5 pokok kandungan dalam surat Al-A'la. Silakan semua mengerjakan. Nanti yang kedepannya boleh perwakilan dari masing-masing ketua kelompoknya ya. Di kertas yang kosong silakan tulis sesuai dengan sebagian tugasnya. Silakan tulis. Juz amanya boleh melihat juz ama, silakan juz amanya dibuka. Yang tidak bawa lihat ke yang bawa. Ayo bekerja sama masing-masing. Nah ini. Kemudian ini yang kedua, kelompok yang kedua kebagian apa? Tentang keseruan kepada keberuntungan dan kebinasaan ayat. Berarti ayat berapa? Ini. Ayo, boleh. Silakan tulis ayat ini saja yang berkenaan dengan ini. Jadi lihat, samanya lihat. Ayat 8 sampai 13. Silakan lihat. Ini mana tulisannya ada? Ini bagian berapa ini tentang apa? Al-Quran sebagai petunjuk. Ayat keberapa? Ayat keberapa? 6 dan 7. Silakan ditulis ayat 6 dan 7-nya. Ya, ditulis. Ayat Al-Qurannya ya. Di lembaran yang kosong. Di lembaran yang kosong. Di lembaran yang kosong ditulis ayat Al-Qurannya. Ayat keberapa jadinya? 6 dan 7. Silakan 6 dan 7 mana di sini? Nah, ini. Jangan lupa pada bahasa ini ditulis ayatnya boleh. Ini kamu boleh tulis ayatnya. Ini kebagian ayat yang berapa? Tentang apa? Kandungan ayat tentang apa? Ayat keberapa? Ayat keberapa? 1 sampai 5 cukup ditulis ayat 1 sampai 5 saja. Di sini di ayatnya kosong nih ditulis ayat 1 sampai 5 yang mana? Ditulis ayat 1 sampai 5-nya. Itu sama, namanya yang buka. Namanya buka surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Selesai semuanya? Ya. Terus, coba sebelum presentasi ke depan, coba kalian semuanya berdiri dulu biar tidak
gimana? Boleh dibaca. Sabbi Marok dikal Al-ladzi khalaqa Basau. wal-ladzi qadara Qaddara wal-ladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghussa'an ahwa. Oke, terima kasih Ayu. Sekarang Ibu minta kelompok 2 untuk mempresentasikan. Silakan. Ya, perhatikan ke depan. Akan seruan kepada keberuntungan dan binasaan yang terdapat dalam ayat keberapa? Oke, bacakan aja suaranya yang keras. Saya dan Karu Fatir dikharab. Saya zakaru mayyasha wa yatajannabu hal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Terima kasih. Coba selanjutnya kelompok 3. Silakan presentasi ke depan. Oke. Kelompok 3. Saya dari kelompok akan membacakan Kandungan ayat. ayat Al-Quran sebagai petunjuk ayat 6 sampai ayat 7. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuk dibuka pada kansa illa nasya Masya illa masya Ma panjang-panjang illa Masya Allah innahu ya'lamu Yaqra wa ma pintar bagus. Yang terakhir kelompok 1. Ya, berarti siapa? Perasaan perempuan semua ya? Anak laki-laki nggak ada? Malu-malu? Ayo. Coba lihat tentang apa? Kejayaan 14 sampai ayat 17. Mana? Iya. Yang keras suaranya. Qada'af ma tazak wa zakaros. Iya, bagus, tepuk tangan. Semuanya sudah presentasi? Sudah presentasi? Sudah paham? Sudah? Perhatikan semuanya? Semuanya kalian sudah paham? Dari kesimpulan mengenai surat Al-A'la ini, kesimpulannya adalah bahwa surat Al-A'la ini mengajak manusia untuk bertakwa, mengutamakan akhirat dan selalu mengingat Allah dalam setiap aspek kehidupan. Jadi pesan pokoknya adalah kalian itu harus mengutamakan akhirat dibanding dunia. Kalau kita sholatnya rajin, ibadahnya rajin, ngajinya rajin, berbuat baiknya rajin, traktir temannya rajin, kalau tolong menolongnya
juga akan mengikut. Nah, setelahnya kalian memahami tentang makna dari kandungan ayat surat Al-A'la dari ayat 1 sampai 19 ya. Ibu akan mengasih tugas PR di rumah. Mau dikerjakan tugasnya? Harus dikerjakan. Nanti ketika pelajaran ibu PAI lagi, ibu nanti akan periksa, oke? Silakan nanti kerjakan kalian tugasnya di rumah masing-masing. Begitu, silakan tugasnya kerjakan masing-masing di rumah. Jangan lupa dikerjakan. Untuk tugas PR-nya dikerjakan ya. Ya silakan. Tugasnya nanti boleh dikerjakan di rumah. Nanti ibu periksa ketika ada pelajaran PAI. Udah kebagian semua? Udah kebagian semua? Nah, nanti silakan kalian sekarang boleh bukunya dimasukkan ke dalam tas. Sampai di sini sudah paham? Jadi tugas kalian PR di rumah harus dikerjakan. Nanti ketika ada pelajaran PAI ibu koreksi. Hari ini senang nggak? Senang. Mau pulang nggak? Mau. Sebelum pulang yuk kita bertepuk tangan terlebih dahulu. Boleh berdiri? Nggak usah itu dulu, disimpan dulu tugasnya mau kemana belum? Yuk kita tepuk pulang. Bisa semuanya? Bisa. Ibu dulu ya. Tepuk pulang. Dapat ibu? Sampai sana. Mari pulang. Hore. Sekali lagi tepuk pulang. Dapat ibu? Sampai sana. Mari pulang. Hore. Mau pulang? Oke, terima kasih. Duduk kembali. Ya, barusan kita sudah belajar. Mudah-mudahan semuanya ilmunya bisa menyerap. Amin. Dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, untuk kalian, Putri, silakan pimpin doanya ke depan. Mari kawan-kawan sebelum pulang mari kita berdoa mulai.